Nama antum ini Fisher Zulkarnain, betul Ustaz? Betul, itu namanya nama barat sebetulnya. Pemikiran penting dari Zainal Abidin itu, dia itu kan lebih moderat dibanding dengan orang-orang Masyumi lainnya. Menarik itu adalah setelah saya di Tripoli, saya ngelihat dengan katedral segitu gedenya, yang di mana-mana saya bilang, nah kalian katanya tidur di sini. Waduh, saya bilang kok tidur di sini? Iya, ini tempat sekolah kalian. Wah, saya bilang kok di katedral saya sekolah, saya bilang. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Itu manjada wajada Akbar Zainuddin. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan mewawancarai 100 profesor alumni Gontor. Mohon dibantu doa. Insya Allah saya dan tim akan menuliskannya dalam bentuk buku. Kita akan ke UIN Bandung, alumni Gontor tahun 1979, Profesor Dr. Fisher Zulkarnain. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama antum ini Fisher Zulkarnain, betul Ustaz? Itu namanya nama barat sebetulnya. Dulu itu waktu saya lahir itu orang tua saya pada waktu itu senang dengan nama-nama barat. Akhirnya anak-anaknya semua dikasih nama barat. Tadinya nama saya itu bukan Fisher Zulkarnain, ada yang kurang. Yang kurang itu ada Baitrik, Fisher Baitrik Zulkarnain harusnya. Karena saya dimasukin ke Gontor kan pesantren. Waduh, gawat juga ini sangkanya misioneris lagi sangkanya. Karena nama Baitrik itu banyak kan orang-orang misioneris katanya. Akhirnya Baitriknya saya hilangkan. Jadi Fisher Baitrik, Fisher Zulkarnain saja. Kalau enggak nanti jadi ribut. Asli saya itu orang tua saya Sumatera. Mana itu? Sumatera Barat. Orang tua saya, kemudian mereka merantau ke Bandung. Profesor di bidang apa? Profesor saya sebetulnya tetap aja kan keislaman kan. Hanya pada waktu itu saya menulis tentang politik. Politik Islam. Nah, akhirnya udah sekarang jadinya politik Islam aja katanya. Jadi bidang saya itu di politik Islam. Tentang apa lebih banyak? Saya menulis tentang Zainal Abidin Ahmad. Zainal Abidin Ahmad ini salah seorang tokoh di Sumatera Barat yang pada waktu itu dia masuk dalam Masyumi. Nah, ketokohan inilah yang saya ungkap. Oh, jadi akhirnya lebih banyak tentang Masyumi. Kalau sekarang masih ada nggak Masyumi itu? Masih ada, hanya tidak berkembang kan karena waktu itu kan dihapuskan oleh Soekarno. Nah, tahun berapa dilarangnya itu? Wah, itu kalau nggak salah tahun 1958 kalau nggak salah. Setelah pemilu pertama berarti? Setelah pemilu pertama persis. Pemilu pertama ikut? Pemilu pertama itu pada waktu itu PNI dapat suara dengan Masyumi itu cukup bersaing waktu itu. Makanya pada waktu itu M. Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri pada waktu itu kan. Iya.
Nah, Zainal Abidin Ahmad ini berkawan dengan M. Natsir pada waktu itu. Ya, tapi setelah selesainya pembubaran ya udah. Ya, padahal orang Masyumi sendiri pada waktu bingung kenapa dilarangkan dalam kontestasi pemilu itu. Pemikiran penting dari Zainal Abidin itu, dia itu kan lebih moderat dibanding dengan orang-orang Masyumi lainnya. Sehingga banyak orang Masyumi pada waktu itu kebanyakan kan di penjara. Nah, satu-satunya tokoh dari Masyumi yang tidak di penjara itu ya Zainal Abidin Ahmad ini. Tariknya itu, dia itu kan dari sekolahnya kan di normal school, pesantren yang didirikan di Sumatera Barat pada waktu itu. Jadi apa yang menarik dari pemikiran Zainal Abidin ini, Ustaz? Yang menarik bagi saya adalah pemikirannya itu mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang agak sedikit nggak kaku ya. Kalau yang lainnya kan pada kaku-kaku menerjemahkan Islam itu, termasuk Pak Nasir dan lain sebagainya. Nah, kalau Zainal Abidin Ahmad itu tidak kaku, dia lentur. Nah, karena pemikirannya lentur dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak dianggap sebagai ekstremis. Nah, oleh karena itu mungkin tidak ditangkap. Dan kalau mau melihat bukunya Zainal Abidin Ahmad itu ada dijual banyak buku-bukunya itu. Nah, kemudian itulah yang saya kutip-kutip dari situ. Dan terakhir adalah tentang pendiriannya itu pada waktu itu Pak Yunan Nasution itu masih hidup. Nah, kemudian saya datangi, saya tanyakan semuanya, dan dia mengatakan demikian, bahwa Zainal ini tidak seperti yang lain. Zainal ini adalah satu tokoh Masyumi, salah satu tokoh Masyumi yang tidak dipenjara, meskipun dianya adalah sebagai anggota Masyumi. Bahkan tidak jadi anggota saja, dia sebagai ketuanya. Jadi wakil ketua MPRS. Kalau Cak Nur kan agak ekstrim tentang politik itu. Islam yes, ya. Partai Islam no. Kalau Zainal ini seperti apa, Pak? Kalau Zainal partai Islam yes dia, karena dia mendirikan Iya. Kalau Cak Nur kan sudah periodenya sudah agak sedikit modern, beda lagi cara berpikirnya. Oh, dia tetap partai Islam ya, tapi lebih moderat. Lebih moderat, betul. Apa pengaruhnya terhadap politik, khususnya masa kini, Ustaz, kalau Anda melihat? Oh, pengaruhnya? Ya. Pengaruhnya saya melihat karena dia lebih moderat, dia tidak seperti orang-orang yang mengibarkan bendera partai Islam itu sebagai satu partai yang dianggapnya yang kuat dan lain sebagainya. Nah, sementara Zainal itu tidak. Ya. Itu yang saya lihat. Jadi keberadaannya lebih moderat dan relatif diterima gitu, Ustaz. Iya, betul. Antum tertarik politik Islam itu sejak kapan, Ustaz? Saya tertarik politik Islam itu sejak S3. Oke. Jadi S3 saya mulai tertarik. Mulai tertarik S3 ya? Iya. Saya bilang ini boleh juga nih ditulis menjadi sebuah disertasi. Ya. Nah, akhirnya diajukan kali-kali akhirnya ya disetujui. Kebetulan juga pada waktu itu Cak Nur datang ke Malaysia bicara juga tentang politik Islam gini-gini ya. Ya akhirnya saya kutip juga lah banyak. Kita mulai
dari pengalaman belajar antum di Gontor masuk tahun berapa, Seth? Saya masuk di Gontor itu tahun 1974 ya. Kelas biasa, Seth? 74 dan tamat kelas biasa saya. Tamat tahun 79. 79. Waktu itu santri Gontor berapa, Seth? Waktu itu santri Gontor itu kalau nggak salah kelasnya itu sampai D kalau nggak salah. 1.500 Sekarang ada? banyak. Ada mungkin. Ada. Di Gontor, antum pengurus bidang apa, Seth? Aktif? Di Gontor saya bukan nggak pernah jadi pengurus. Saya badan saya kecil. Badan saya kecil banget. Kemudian orang lihatnya juga, udahlah ini sih. Ini anak kecil ngapain kan jadi pengurus. Hanya saya itu kelebihan saya setelah itu saya masuk pramuka. Nah pramuka itu ikutlah jambore ke Surabaya. Oh, ikut jambore? Iya, ikut jambore juga saya waktu itu ke Surabaya. Kemudian setelah itu pulang ke Gontor, namanya grup itu kemudian ada istilahnya itu apa ya, dinamakan orang yang sering-sering dia dikirim-kirimnya ke luar tuh siapa? Pasukan khusus. Lupa saya. Pasukan khusus. Ya, kayaknya semacam itulah kira-kira. Nah, kemudian setelah itu saya tidak fokus lagi ke sana, ya belajar aja. Dari dulu memang antum suka belajar? Ya, karena gini, di Gontor itu kan ranking itu kan apa ya, kuat sekali kan. Makanya saya waktu di Gontor itu banyak kelas di B saya. 1B, 2, 3, 4B, 5B, 6B. Nah, gitu. Pasal POK lah ya. Yang penting yang penting belajar aja lah, saya bilang gitu. Iya, iya. Ya, namanya belajar kan gitu. Betul. Ada turun, ada naik, turun, naik, turun, naik gitu. Nah, kemarin itu saya bilang ke Pak Hasan. Pak Hasan kan waktu itu yang menuliskan syahadat tazkiyah saya ke luar negeri. Waktu begitu tamat, saya minta ke beliau, pakai ini nggak, katanya, pakai ketikan nggak usah lah, saya bilang, pakai tulisan tangan aja, dia ditulis tangan. Ditulis tangan? Tadi malam tuh, iya. Kemudian saya bilang ke Pak Hasan, ingat gak dulu waktu Pak Hasan ngasih surat ke saya? Iya, katanya. Kan pakai ketikan kan, katanya. Oh, kok dia ingat ketikan? Enggak, saya bilang pakai tulisan tangan, saya bilang gitu. Oh, ketawa dia. Ya kamu sih, ini katanya madmun, katanya. Kenapa? Karena kamu kan B terus, katanya gitu. Oh iya, berarti dia ingat ya. Waktu itu kan saya lihat kamu B terus, katanya 4B, 5B, 6B, katanya gitu. Masih ada tulisan tangan beliau? Nah itu, tulisan tangan kan diserahkan tuh ke fakultas, ya udah. Waktu zaman dulu kan fotokopi itu nggak kayak sekarang kan. Iya. Nah ya udah, tulisan dia itu saya serahkan semuanya lah. Sayang sekali. Setelah dari Gontor kemana? Nah setelah dari Gontor, begitu tamat ke Gontor, saya langsung ke Muhammadiyah dulu. Ke Muhammadiyah, ternyata di Muhammadiyah itu ada syahadat tazkiyah yang disekolahkan ke Libya. Nah, dari situlah saya dimasukkan untuk sekolah ke Libya. Nah, akhirnya pada waktu itu, ya saya urus semua kan.
Nah, pada waktu itu kondisi ekonomi keluarga saya kan sedang hancur. Nah, pada waktu itu akhirnya saya pinjem sepatu ke saudara saya. Ternyata sampai di Pakistan sepatu itu jebol. Terpaksa harus diperbaiki. Sampai diperbaiki Ya Allah. $20 betul waktu itu. Ya udahlah saya bilang, namanya sepatu pinjaman $20 nggak apa-apa. Dikasihkan ke tukang sepatu. Sampailah saya di Istanbul. Di Istanbul ternyata pada waktu itu musim dingin sekali. Begitu musim dingin, saya lupa nggak bawa jaket. Harusnya bawa jaket itu. Malahan bawa sarung. Sarung itu aja saya lipatin ke tubuh saya pada waktu itu. Karena dingin sekali kan. Nah, akhirnya sampailah saya di Libya. Begitu sampai di Libya, saya bingung mana ininya, saya bilang yang dimaksud dengan, saya kan masuk kuliah dakwah Islamnya di sini katanya. Oh, ternyata ditempatkan di gereja yang terbesar di Libya. Waduh, sekolah saya berarti di gereja ini, saya bilang. Jadi gereja itu udah dikosongkan oleh Gaddafi, kemudian diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang dari luar negeri semuanya untuk belajar tentang kuliah dakwah al-Islamiyah. Di Indonesia berapa orang? Waktu yang dengan saya itu, satu pesawat dengan saya itu, karena itu ada 3 orang. 3 orang ya. Oke. Mm-mm. Yang menarik apa tadi? Jadi, yang menarik itu adalah setelah saya di Tripoli, saya ngelihat dengan katedral segitu gedenya, yang di mana-mana, saya bilang, nah kalian katanya tidur di sini. Waduh, saya bilang, kok tidur di sini? Iya, ini tempat sekolah kalian. Wah, saya bilang, kok di katedral saya sekolah, saya bilang. Nah, ini katedral itu sudah dirubah menjadi kuliah dakwah al-Islamiyah. Nah, menariknya, seluruh mahasiswanya itu adalah datang dari luar negeri semua. Ada yang dari Soviet, ada yang dari Aljazair, banyaklah, mungkin beberapa negara di situ semuanya. Nah, kemudian saya kuliah di situ. Teman saya itu yang S1 pada waktu itu ingat jumlahnya nggak seberapa, kan hanya 5 orang atau berapa gitu. Nah, kemudian ya namanya kita orang asing, ya belajar sungguh-sungguh kan. Ya. Nah, karena sungguh-sungguh itu, akhirnya alhamdulillah saya waktu itu naik tingkat, loncat tingkat saya. Dari tingkat 1 langsung ke tingkat 3. Oh. Kenapa? Karena nilai saya terbaik katanya. Mumtaz katanya. Waduh, akhirnya diberilah oleh direktur itu uang untuk jalan-jalan. Nah, dari situlah saya memanfaatkan uang yang diberikan oleh guru itu, oleh kepala sekolah itu, saya pergi ke Eropa, ke Prancis. Jadi Italia, Prancis kan dekatnya. Nah, tapi saya memanfaatkan Prancis itu, saya pakai kendaraan kereta api dan lain sebagainya. Dari Libya naik apa? Dari Libya naik pesawat. Pesawat ke Perancis. Ke Prancis. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah itu saya kembali lagi ke Libya. Nah, kemudian setelah itu kata Libya bilang, belajarlah yang rajin, katanya. Siapa tahu nanti dapat lagi ijazah, katanya. Dapat lagi apa namanya? Hadiah. Nah, ya udah. Nah, kemudian setelah itu baru tahun keduanya saya ke Mekah. Oke. Ke Mekah untuk dapat ini ngambil haji kan. Nah, itulah. Alhamdulillahnya kayak gitu. Hanya membedakannya itu pada tahun itu tamat dikumpulkan, akhirnya saya ditugaskan oleh Libya ke Australia untuk mengajar beberapa tempat. Di situ ada 5-6 tempat
anak-anak kecil, SD sampai SMA. Nah, saya mengajar di situ menarik ya. dengan Jadi karena, dari ya, universitasnya yang menugaskan. iya, menugaskan. Jadi saya Oh, ketemu di situ, ya, bingung juga saya. Waduh, dengan siapa saya ngajar? Nah, saya datangi ke ininya, ke kepala sekolahnya dan sebagainya. Saya ceritakan, oh dia terima kasih katanya. Kenapa? Karena sementara ini kan jarang yang namanya guru agama kemudian ditempatkan di Australia, kecuali guru agama Kristen itu banyak itu. Nah ini yang Islamnya kan baru katanya. Oh kayak gitu. Di Libya Nah kemudian bahasanya apa, Sir? bahasa di Libya bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Iya, jadi Arab itu kan ada sekitar 10 atau berapa negara Arab, 10 atau 15 gitu. Nah semuanya itu bahasa Arab. Hanya bahasa Arabnya itu tidak apa ya maksudnya, kalau di lisan di sekolah dia bahasa Arab Fusha, tapi kalau sudah keluar sekolah bahasa Arab Amiyah. Nah bahasa Arab Amiyah ini kan saya datang ke Tunis, bahasanya udah agak sedikit beda ya. Udah ke Aljazair saya datang juga begitu, terus begitu. Oh jadi bahasa Arab itu ada satu yang Fusha itu yang di sekolah itu. Oh, jadi paham Jadi lah ya. kalau sudah keluar, paham. Dia kalau keluar sekolah udah Arabnya beda lagi. Umpama nih, kam, bahasa Arab kan kam tuh berapa kan? Tapi kalau di luar itu gedes katanya. Oh, saya bilang kok gedes nih, saya bilang. Bingung saya. Setelah dipelajari, baru tahu gitu. Mohon maaf menyela keasikan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Ditugaskan ke Australia. Di sana digaji sama siapa? Yang menggaji saya adalah tempat saya sekolah dulu di Libya. Jadi diambil orang-orang yang dianggap mampu, kemudian dikirim. Nah dari situlah saya dapat uang, mulai bekerja kan. Nah kemudian uang yang dapat dari Australia itu saya belikan rumah di Indonesia. Pak, saya bilang, tolong belikan rumah nih katanya. Kenapa? Ya saya kan dapat gaji sekarang. Daripada uangnya habis nggak jelas, saya bilang belikanlah rumah. Dibelikanlah rumah. Itu pertama kalinya. Sampai sekarang, nah, kemudian iya, alhamdulillah. Kemudian dari sana, universitas apa, Zed? Namanya? Libya Kuliah Dakwah Al-Islamiyah, itu namanya. Waktu itu jadi khusus untuk, sudah perang atau belum? Belum ya? Saya datang ke sana belum perang, masih aman. Iya. Khusus untuk perangnya itu kan setelah saya pulang ke Indonesia, udah lama kemudian saya dengar perang. Nah itu. Tapi perangnya juga kalau saya melihat tidak seperti Palestina gitu kan.
Ya. Kalau Palestina kan habis-habisan pembunuhan ini. Kalau di sana nggak ada pembunuhan. Karena mereka perangnya dengan siapa? Antara mereka juga, antara Gaddafi dengan rakyatnya Memberontak ya. berontak. Ya. Kalau di Palestina kan nggak seperti itu. Kalau di Palestina kan antara Israel dengan Palestina. Oke. Gitu. Itu punya pemerintah universitasnya. Iya, pemerintah di sana nggak ada ya. Semua rata-rata pemerintah. Beda dengan di kita kan. 3 tahun kerja sambil dakwah ya berarti ya di Australia. Ya. Ke siapa dakwahnya Ustaz? Di Australia itu untuk masyarakat Indonesianya juga kan banyak. Masyarakat Indonesia yang ada di sana kita tampung, kemudian di sana kita beli masjid. Ada masjid kecil, namanya dulu Masjid Al-Hijrah dulu. Nah, disitulah kita kumpul, kita belajar tentang agama. Karena pada waktu saya datang ke sana itu, kan Australia itu masih sepi kan. Orang-orang Islam juga masih 1-2 lah, nggak banyak. Nah, ada di Australia itu Masjid King Faisal. Masjid kecil, nggak seperti sebesar yang kita bayangkan. King Faisal Mosque namanya. Di kota mana di Australia? Sydney. Saya di Sydney. Di Sydney. 3 tahun berdakwah di Australia. Setelah itu kemana? Saya di sana di Australia 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu 3 tahun. Nah, setelah itu saya pulang ke Indonesia karena akan ditugaskan ke Fiji. Fiji Island. Yang menugaskan Fiji. Siapa? Yang menugaskan itu pemerintah Libya. Oh, masih terus ya? Masih terus. Kemudian kamu sekarang dipindahkan ke Fiji katanya. Ya udah, saya bilang saya pulang dulu ke Indonesia. Oh iya katanya, boleh pulang. Nah, pada waktu pulang itu, Soeharto kan ini turun. Nah, karena Soeharto turun, semua diperketat lah. Ke luar negeri. Termasuk ke luar negeri, termasuk saya. Nah, akhirnya saya pikir, udahlah, kalau kayak begini lebih bagus saya kuliah lagi aja. Saya bilang ke mereka, saya udah nggak ke Fiji, saya di Indonesia saja. Nah, di Indonesia lah saya ngambil S2 di UIN Ciputat. Ciputat. Nah, disitulah mulai karir saya itu kan, karena setelah tamat dari UIN Ciputat, saya dipanggil untuk ikut testing menjadi dosen. Nah, karena di Jakarta, saya pikir saya di Jakarta. Ternyata enggak. Kamu walaupun lulus di Jakarta, tetapi kami perintahkan untuk di Bandung. Nah, akhirnya saya balik lagi ke Bandung, mengajar di Bandung. Di Ciputat, di Malaysia itu. Ngambil apa, Ustaz? Magisternya? Waktu itu, kalau waktu S2 kami di Ciputat itu masih general Islam. Studi Islam ya? Karena pada waktu studi Islam aja. Nah, kemudian saya pergi ke Malaysia. Di Malaysia saya ngambil tentang filsafat Islam. Filsafat Islam. Nah, kemudian setelah itu saya membuatlah tentang Zainal Abidin Ahmad ini sebagai disertasi saya. Itu cerita. Yang itu sampai sekarang. Akhirnya. Iya. Akhirnya sampai sekarang. Akhirnya saya sekarang mengajarnya itu bukan di kuliah dakwah, tadi di kuliah dakwah. Sekarang karena ini ke politik katanya, masuklah ke Fakultas Ilmu Politik. Jadi sekarang ngajarnya di Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Politik. Iya. Ngajar apa mata kuliahnya? Mata kuliah yang saya ajarkan itu adalah tentang peradaban Islam pada waktu sebelum
sebelum Islam itu maju sampai sekarang. Jadi menarik ya, pindah dari dakwah ke politik ya. Pindah-pindah gitu. Akhirnya saya terpaksa kalau ada pola ini cerita-cerita politik ikut juga nulis. Nah, tapi sebenarnya antum lebih banyak menulis dan membaca. Ini dakwah apa politik? Ya, dua-duanya lah. Dua-duanya kalau sekarang ya. Ya, nggak bisa ini. Jadi kalau saya nulis kemarin di apa namanya, di jurnal-jurnal. Jurnal ya. Ya, betul. Antum di kantor kan hidup, Pak Sahal sama Pak Azhar masih ada. Masih waktu itu Pak Sahal meninggal juga saya masih di sana. Apa pesan antum yang paling mendalam? Pak Sahal dulu deh. Kalau Pak Sahal itu orangnya kan ini nggak banyak bicara. Jadi kita juga nggak pernah bicara face to face dengan Pak Sahal. Karena Pak Sahal itu ya orang tua lah ya. Orang tua kemudian duduk di depan masjid dengan sorbannya. Orang nggak banyak bicara dengan dia. Hanya kalau kita dengar Pak Sahal itu pada waktu acara khutbatul aras, dia bicara gitu. Berbeda dengan Pak Zar. Oke. Kalau Pak Zar karena masih muda, jadi bicaranya juga lantang kan Pak Zar itu. Tegas ya? Keras bicaranya. Keras Pak Zar itu. Nggak takut semua orang pada waktu itu. Saking takutnya, kadang-kadang kita nggak mau ketemu dengan Pak Zar. Bukan nggak mau ketemunya, takutnya itu. Dia duduk aja kita udah takut. Dan saya ketemu dengan beliau itu pada waktu terakhir aja. Tamat baru saya bicara berani ngadap dia. Kalau tidak, nggak akan juga saya bertemu dengan beliau. Ngajar. Di kelas dia ngajar. Oh ngajar ya? Ngajar antum? Pernah. Iya ngajar saya. Ngajar apa Pak Azhar? Ilmu mantik. Oh ilmu mantik ya? Logika. Oh saya dengar ya. Takut semua orang kalau beliau mengajar kan. Nggak ada yang berani. Tidur tuh nggak ada yang bisa tidur. Kehebatannya beliau tuh seperti itu. Karismatik luar betul biasa. Ya. Oh karismatiknya luar biasa. Menurut saya nih orang hebat banget ya saya bilang. Padahal Pak Zar itu kalau saya ngelihat pakaiannya juga nggak seperti direktur yang pakaian bagus-bagus, enggak. Yang saya lihat tuh kaos, ya aduh saya bilang nih Ustadz saya kayak begini, padahal yang menunggu dia luar biasa yang nemui dia, tapi dia enggak. Dan yang menarik Pak Zar itu adalah sholatnya itu, sholat tahajudnya, sholat ini saya lihat, betul-betul dia itu. Kalau ceramah itu kan dia bawa tulisan-tulisan itu. Nah, yang lama itu menghabisi tulisannya itu, makanya bicaranya biasa jam. Tapi berisi semuanya pembicaraan Pak Zar itu. Nggak ada yang kayak kita sekarang kan dengar pidato orang kadang-kadang kemana-mana larinya. Kalau dia enggak, teratur. Dari A sampai Z tuh ada tulisannya di itu. Nah itu kelebihannya menurut saya. Oh jadi sudah disiapkan ya? Iya sudah disiapkan. Apa yang ingin dibicarakan? Apa yang ingin dibicarakannya disiapkan. Makanya kalau dia bicara itu saya ngelihat bisa sejak 1 jam itu bicara aja dia. Dan lucunya kalau saya ngelihat, kalau Pak Zar itu bicara, nggak ada yang tidur. Tergerap semua matanya.
Nah, itu aja yang saya rasakan itu. Pernah nggak ketika Pak Zar bicara gitu ya, orang tertawa karena ada yang lucu dari pembicaraan gitu. Humoris nggak tuh? Itu kapan ya? Jarang saya dengar Jarang ya? orang ketawa. Dia kan serius, Lebih banyak serius sih. banyak banget seriusnya. Disiplin ya. Saking seriusnya mata kita jadi nggak ngantuk. Biasanya kita ngantuk aja kerjanya. Karena aja yang bicara udah nggak bisa ngantuk. Karena memang bicaranya menarik dia kan. Apa yang disampaikan itu menarik gitu. Dan tidak berulang. Orang kan kalau bicara berulang, bosan kan. Kalau dia enggak. Berarti memang beliau mempersiapkan diri ya, dengan serius ya. Iya. Kalau mau pidato itu. Dia itu meskipun dia sudah jadi direktur, tapi kalau setiap khutbah, setiap ceramah dia siapkan. Dia tulis. Kaget juga saya. Kemudian dia baca atau mungkin yang dia tulis itu konotasinya itu garis besarnya saja, kemudian nanti uraiannya dia. Tapi setiap ceramah dia itu ada itunya itu, saya lihat tulisannya. Jadi tidak membosankan gitu. Ada orang kan kalau ceramah itu lagi bosan kan. Kalau dia enggak. Kalau di Windsor ada dari di struktural, antum di mana aja? Nah, saya ini masuk UIN itu setelah tamat S2, umur saya itu udah 39, udah 40. Oh, oke. Oleh karena itu, saya pada waktu itu makanya, kalau begini caranya saya harus ngambil S3 gitu. Karena saya masuknya UIN udah terlambat. Iya. Nah, hanya setelah masuk 40 itu, ke NTI itu tugas saya itu. Setelah saya ambil doktor, rektor panggil saya, UIN di Bandung kan waktu itu kan terpuruk sekali. Cobalah kamu cari dana katanya untuk membangun UIN ini katanya biar naik namanya. Nah, itulah makanya dasar itulah saya pergi ke Saudi Arabia. Nah, di Saudi Arabia lah saya sounding dengan dengan WAMI, kemudian dikeluarkanlah mereka mengutus pasukan dia untuk melihat UIN. Nah, setelah putus itu, kemudian mereka akhirnya 2010 lah. Masih baru ya? Masih. Nah, sekarang ini UIN setelah selesai gitu, tambah lagi kan. Ya, sekarang sih udah gede ininya UIN ini sekarang, tambah lagi. Nah, sekarang katanya UIN dibanding seluruh UIN Indonesia ini, nomor 1 itu adalah UIN Bandung. Masya Allah. Kaget juga saya, wah, alhamdulillah nih saya bilang. Jadi UIN nomor 1, UIN itu banyak. UIN itu ada 10, ada berapa? Nah, di antaranya dibandingkan, dikeputuskanlah bahwa UIN Bandung itu sekarang nomor 1. Pertama mungkin nih pilihan saya karena bangunannya bagus-bagus, nggak kayak dulu lagi, yang kemudian profesornya udah banyak sekarang. Ya, betul. Nah, jadi mungkin itu mungkin. Atau Al-Wami itu jaringan dari mana, sih? Saya baca-baca, ini semuanya saya baca, dari kemudian saya datangi ke Saudi Arabia. Nggak kenal? Datang aja gitu? Nggak kenal, datang aja. Kenapa datang? Karena mental saya kan udah dari Libya, dari mana kan. Oh iya ya. Jadi saya aja yang pergi-pergi.
Nah, disitulah saya ketemu dengan orang-orang. Kemudian saya undang mereka ke Bandung. Datang mereka, nah, dulu saya presentasi lagi di Bandung. Nah, akhirnya, oke lah katanya. Saya beri deh katanya untuk membangun Bandung. Luar Nah, biasa. itu tadinya bocor-bocor di mana-mana, pusing orang lihatnya di Bandung itu, ngeri bener. Nah, sekarang udah bagus. Nah, dengan demikian akhirnya dinilai bahwa Bandung ini ada salah satu universitas Islam yang terbaik di Indonesia. Gitu. Kalau Nah, sekarang dibikin lagi tanah, ada tanah kita beli 30 hektar. Nah, itu yang dia akan pindah ke sana. oh, besar juga ya. Besar. Ya, alhamdulillah lah. Yang penting ada hikmahnya gitu. Ajaran Gontor, Ustaz, apa yang masih melekat dan antum selalu amalkan? Kalau pribadi nih, Nah, kalau saya itu mengamalkan, karena saya bangun di sebelah rumah saya itu masjid. Nah, masjid itu saya coba untuk dijadikan seperti anak Gontor. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya kalau bimbingan, kalau kalau perlu ilmu-ilmu lain, nah saya minta dia ke masjid. Nah, masjidnya itu kebetulan di samping rumah. Nah, itulah yang saya lakukan. Karena apalagi sekarang kan susah ya. Susah itu kan di UIN ini karena kan udah nggak harus agama semua. Kayak saya aja di fakultas fisik. betul. Nah, itu jadi ya udahlah sekarang mahasiswa saya kalau umpamanya perlu syahadat tazkiyah apa semuanya datanglah ke masjid saya seberang. Nah, di masjid itulah kita diskusi, kita bikin kelompok kemudian kita adakan di situ pertemuan dan lain sebagainya lah. Dulu pas antum di Gontor, masjid sudah selesai belum? Itu saya yang bangun itu. Oh, ikut ngecor? Ngecor ini semua saya itu, waduh, itu kan hampir seminggu kalau nggak salah itu, cornya itu kan nggak boleh putus itu. Oh, jadi lantai, pada ya? waktu malam, kan berapa tingkat? 2 tingkat ya? 2. 2 tingkat. Saya merasakan itu dengan Pak Aflatun. Ini terakhir, Ustaz. Pesan antum, Ustaz. Pesan antum buat alumni Gontor, alumni pesantren. Apa sih yang mereka harus lakukan, harus siapkan? Kalau menurut saya, alumni pesantren ini, kalau menurut saya, yang harus dilakukan itu adalah kemampuan untuk berbicara. Oke. Karena saya lihat mereka itu berbicaranya belum maksimal ya. Hanya baru dasar, tapi pengembangannya tertunda di situ. Akhirnya saya lihat mereka jadi lupa akhirnya bahasanya. Kalau saya, alhamdulillah, karena diterapkan di dunia Arab, ya alhamdulillah juga jadi bisa bicara. Kemudian diterapkan lagi di Australia, akhirnya bahasa Inggris kita yang dulu di Gontor jadi bisa berkembang kembali. Gitu. Nah, apalagi beberapa tahun lalu, untuk melengkapi ritual saya, akhirnya saya bisa pergi ke Amerika. Wow. Jadi seluruh dunia itu sudah saya kelilingin. Ngapain ke Amerika? Menghabisi penasaran, karena saya kan waktu itu saya ngitung-ngitung negara mana yang belum saya kunjungin. Oh, ternyata Amerika. Udah saya datang aja ke Amerika. Datang ke New York, datang ke Washington, datang ke ya tempat-tempat inilah. Yang ke Amerika biaya sendiri. Masya Allah. Kalau ke negara-negara lainnya itu semua alhamdulillah dibayari. Oh, yang
sekolah juga semua beasiswa. Wah iya, sekolah juga begitu. Jadi saya bilang merasa yang bayar itu saya pada waktu di Gontor aja. Selebih keluar dari Gontor itu nggak ada duit, tapi bisa keluar negeri semua dan sekolah. Allah fikum Sa'ad. Mudah-mudahan antum selalu sehat, Insya Allah. selalu bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.